Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami' tabi'in wa tabi'in tabi'in wal awliya'il muttaqin wa syuhada'i was salihin wa malaikatil muqarrabin wa jami'il ulama wa awliya'is syarif hidayatullah syabab muqayyib wa pangaran barnakin. Ini yang saya pikir berarti saya Jamil bin Abdul Jamil wa jami' sepupu kuliah khasatan sahibi hadal kitab Allah. Bisyairina barakati abaina wa ummatina jaddatina wa ajdadina wa amamina wa amatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang sedang sakit, yang sedang dirawat, yang sudah pulang dari perawatan, mudah-mudahan sehat lagi, pulih lagi. Harusnya malam ini Mang Jack sama Mama Ilham ikut penutupan pengajian juga karena sudah ada acara. Tapi ya, yaitu bagian daripada takdir. Tapi ya tidak mengurangi pahala pengajian atau ngaji karena sudah istiqomah ngaji. Ila hadratin Nabi Musawan wa sukhasatan almarhum Allah warhamhu wa'fu anhu wa taqabbal amalahu wa birkuburat. Nafsu khasatan tabadat. Allah mati sihatan wa afiatan dhahira wa batin wa nafsu khasatan tabadat. Kata dhahira wa batin. Bikudratika birahmatika ya arhamar rahimin. Barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi di malam Minggu, malam yang panjang, diisi dengan pengajian, majelis zikir, majelis ta'lim, dan pas sesuai rencana malam ini kita pengajian sebagai tawakuf sementara memasuki bulan Ramadan yang insya Allah besok sore ada sidang isbat. Ya, hari Minggu ya, hari besok Minggu sidang isbat kan? Kalau nggak salah. Ya nanti kita ikutin aja. Dan terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, Mabesi, Mama Dian, Mama Dian itu kan? Mama Warnis, punya Mama Dian, Mama Warnis maksudnya. Ibu Dian. Dan Imam Auni semua dah pokoknya rambutan, buah-buahan. Saya nggak pernah nanam tapi dapat alhamdulillah. Itulah berkah rezeki. Kita di sini ada yang bawa rambutan nanti makan manggis. Yang bawa manggis makan tape. Tape dari Bogor ini. Asli tuh Bu itu. Bukan dari Gebang serius. Bang Odin pulang dari Bogor terus Bang jangan lupa tape. Oleh-oleh alhamdulillah. Nah, jadi di semua asli itu asli tape. Yang rambutan asli rambutan. Pokoknya semuanya asli, nggak ada yang imitasi. Mudah-mudahan rezeki makanan, minuman, kumpul silaturahim ini Allah jadikan amal soleh kita semua. Diniatkan untuk ngaji, diniatkan untuk sedekah jariah, dimakan, diminum oleh orang-orang yang ngaji. Mudah-mudahan diterima jadi berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pengajian. Setelah itu nanti kita insya Allah ada makan-makan penutup pengajian tawakuf sebelum Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah kemarin kepada lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Allah berfirman di dalam Al-Quran untuk orang-orang yang ahsanu berbuat ihsan, berbuat kebaikan, maka balasannya dua. Yang pertama kebaikan yang lebih dari Allah, kebaikan yang sama seperti yang kita lakukan, lalu Allah tambah kebaikan itu balasan dengan ziyadah,
tambahan. Nah, sekarang apa yang kemudian Rasulullah tegaskan di dalam hadisnya? Di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala fi sauqin minal aswaqi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Katanya Rasulullah, man siapa orang yang qala mengucap, membaca, di mana? Fi sauqin, di pasar. Ini ada nggak yang kerjanya di pasar? Ya, di warung, di pasar. Ini kias di tempat kerja di mana saja. Ya, dulu juga ada pasar. Maka suatu saat Rasulullah menceritakan, menyampaikan kepada sahabat, man siapa orang qala yang mengucap, membaca, fi sauqin, di pasar, minal aswaqi, saking atau dari pasar-pasar yang ada di mana saja tempat termasuk, maksudnya zikir di pasar juga boleh, maksudnya begitu. Jadi jangan berpikir zikir harus di masjid, di majelis taklim saja, enggak. Di pasar kata Rasul. Zikir apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa balasannya kalau ini dibaca bagi orang-orang yang sedang bekerja, dagang di pasar, apa saja aktivitas di pasar, selama kewajibannya tidak ditinggal kepada Allah, selama amalan ibadah yang lain tidak ditinggal, kewajiban kepada Allah, maka kataballahu lahu alfa hasanatin, kata banyak tetap dibalas, ditulis, diberi pahala oleh Allah lahu kepadanya. Kataballahu lahu alfa, 1000, hasanatin, kebaikan. Jadi alfa, alfun, 1000 berarti berapa? 1000 ribu itu berapa? 1000 nolnya 3, kalau 1000 lagi nolnya 3, jadi nolnya ada 6, jadi berapa? 1.000.000. Ya kan? Alfun, Allah catat 1.000.000 kebaikan. Kalau konteksnya di pasar, berdagang, berjualan, berarti maksudnya apa? 1000 kebaikan atau 1.000.000 kebaikan. Orang dagang pasti pengen untung. Nah, itu yang Allah maksudkan, berkah dunianya, diberkahkan dagangnya, diberkahkan untungnya. Alhamdulillah Pak, saya tiap mau dagang pasti baca la ilaha illallah. Yang ini dibaca nih. Wahdahu la syarikalah. Tapi enggak zuhur, enggak asar, enggak maghrib, enggak isya, enggak subuh, salat 5 waktu, enggak. Kira-kira dapat enggak ini? Iya, maka itulah syarat dan ketentuan berlaku. Saya rajin puasa Senin Kemis, tapi Ramadan enggak puasa, enggak aci. Apa enggak aci? Enggak sah kan? Enggak aci. Tekaci kata Rasulullah. Ngaji rajin Pak, tapi sholat malas, enggak bisa juga. Iya enggak? Ngaji tiap hari, tiap malam kemana datang, tapi enggak sholat. Jadi harus tahu takaran, mana yang fardu ain, yang pribadi kepada Allah, yang sifatnya fardu tidak bisa ditinggal sama sekali, mana yang kemudian fadilah, misalnya amalan sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Di situ pentingnya kita ngaji, tahu hukum-hukum, aturan-aturannya Allah. Hadis ini menegaskan bahwa zikir kalimah tauhid, kalimah thayyibah, la ilaha illallah, singkatnya. Lengkapnya macam-macam, kemarin sudah diriwayatkan banyak. Yang kita sering baca setiap hari pada sholat, yaitu yang biasa kita baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini tuh sudah mewakili semua kebutuhan sebetulnya.
Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya segala kekuasaan kerajaan apa saja yang ada. Walahul hamdu, dan baginya segala puji, apapun yang terjadi adalah kebaikan dalam kehidupan kita. Tidak mungkin itu terjadi kecuali karena Allah yang kasih. Lalu Allah tegaskan dalam ayat Quran disebutkan apa? Ma asobaka min hasanatin faminallah. Min hasanatin, apa saja kebaikan yang terjadi kepadamu. Asoba, asoba itu mengenai, disebut asoba yusibu. Nanti ada istilah kita dengar musibah. Cuma sayangnya musibah itu diartikan sesuatu yang buruk, yang tidak baik. Sakit musibah, gempa bumi musibah, tsunami musibah. Terus kemudian apalagi ada kecelakaan di lalu lintas juga musibah, longsor musibah, puting beliung musibah. Lupa ada musibah terbesar bagi setiap orang adalah meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah misalnya saya ke rumah seseorang, kenapa bang? Bingung, kelihatannya pusing, kelihatannya suntuk, kelihatannya pucat. Musibah Pak Ustaz. Kenapa? Lupa zuhur saya. Ada nggak gitu? Zuhurnya lupa, dia bilang musibah. Ada nggak? Pak Ustaz lupa saya subuh kok 3 rakaat, musibah. Subuh 3 rakaat, dikiranya maghrib, mungkin dia baru bangun. Nggak pernah gitu kan? Nggak. Ya saya contohin siapa tuh yang ada Arifin. Baru bangun disangkanya subuh, ternyata maghrib. Akhirnya sholat subuh 3 rakaat, maghribnya 2 rakaat. Ada nggak yang musibah itu adalah kehilangan momen? Hilang momen karena kewajiban tidak dipenuhi. Musibah Pak saya, Ramadan nggak hatam Quran. Biasanya tiap tahun setiap Ramadan 1 kali lah minimal saya. Musibah Pak saya tarawih cuma malam pertama aja. Nah musibah. Maka itulah dinamika kehidupan. Walahul hamdu, segala puji bagi Allah yang dia memiliki, memberikan, menjadikan kehidupan. Yuhyi, yang telah menghidupkan. Wa yumit, yang nanti juga Allah juga yang akan mematikan. Bukan saudara, bukan tetangga, bukan senjata, bukan pedang, bukan pisau, bukan kecelakaan. Yang mematikan itu Allah. Syariatnya macam-macam. Ada orang yang meninggal karena sakit. Sakit ini apa? Ujian buat yang sakit, ujian juga buat yang sehat. Ya contohnya, ketika ada orang tua sakit, sebetulnya bukan ujian buat yang orang tua sakit, tapi ujian buat anaknya mau nggak ngurus orang tua yang sakit. Itu maksudnya ujian. Bukan semata-mata karena ujian bagi yang sakitnya yang meninggal. Enggak ada pengantin baru. Pengantin baru. Teteh dia kalau lebat. Mau ke lebat mau di mana sok. Terus saling kayak kampung salina. Ya. Cekap balik rapanya ke sini. Ya, geser rapanya aja geser. Ada gitu. Udah digedein kurang juga di mana gini. Ya. Di dalam masih kosong pada. Tapi enggak mau di dalam sendirian ya. Baik, kemudian kebaikan yang Allah berikan dalam kehidupan kita yang terjadi hari ini adalah semata-mata karena Allah memberikan kebaikan itu kepada kita. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan seandainya seluruh makhluk, manusia, hewan, apa saja menyatukan kekuatannya, menyatukan kemampuannya untuk berbuat baik, memberi manfaat kepada saya misalnya, kepada kita, justru tidak akan pernah terjadi kebaikan itu kecuali illa qad katabahullah, kecuali yang sudah Allah catat. Sebaliknya juga sama, seandainya orang mau berbuat jahat kepada siapapun ke kita, dikumpulkan semua kekuatan untuk berbuat celaka kepada kita, andai Allah tidak menghendaki itu, tidak akan terjadi. Kenapa? Lahul mulku, Allah yang mempunyai kuasa segala sesuatu. Apa iya kita kalah sama batu kerikil yang kita injak?
Apa iya kita kalah sama tunggul tuh tugas pohon 3 truk ke Sandung. Kalau ke Sandung tuh kita kan kesel tuh mau marah sama siapa? Sama pohon kan? Suwe. Pohon dibilang siap. Pohon dia nggak tahu apa-apa, nggak tahu urusan. Kata si pohon kalau ngomong, makanya kalau lihat jalan-jalan gitu ya. Kalau lihat jalan, jangan kebalik. Kalau jalan lihat. Kata si tunggul, tapi kita marah kan tunggulnya ditendang, makin sakit ternyata. Marah lagi, ya. Nggak ada kekuatan tunggul untuk menyelakai orang. Ada orang naudzubillah meninggal nabrak tiang listrik di jalan. Tiang listrik bilang apa? Gue lagi diam santai-santai ditubur kata tiang listrik. Coba. Apa iya tiang listrik punya kekuatan? Lalu besok orang di sini ada isinya nih tiang listrik. Ya ada setrumnya banyak. Nah, jadi kekuatan apapun tidak ada kecuali Allah yang punya. Karena itu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah itu maha segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu. Jika ini dibaca, ya kalau di pasar sedang dagang ada pelanggan beli ya tak dilayani. Jadi jangan ada orang dagang beli itu ke kitanya lagi zikir. Pak ini berapa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Pak ini berapa? La ilaha illallah. Layani dulu, habis itu baru baca lagi sambil nungguin, sambil santai, sambil mungkin di pasar kan berisik, jangan pakai speaker juga. Wa yurwiya diceritakan lagi, innal abda sesungguhnya seseorang hamba. Idh qala ketika dia berkata, idza qala nalika mengucap sapa abad la ilaha illallah, ketika mengucap kalimat la ilaha illallah atat maka datang ila sahifatihi sahifah itu adalah catatan lembaran fala tamurru maka tidak berlalu ala khati'atin yang atas keburukan illa mahaha kecuali dihapus keburukan itu hatta tajid sampai bertemu lagi hasanatan kebagusan mislaha yang sepadan fatajlisa maka duduk apa kebaikan ila janbiha maring sampingnya kebaikan. Gini. Ini soal iman. Harus diyakini betul-betul. Nanti motivasinya adalah senang membaca zikir la ilaha illallah. Supaya senang itu tuh harus dipahami apa sih fadilahnya. Dalam hadis yang tadi saya sampaikan, Rasul bilang begini. Jika seorang membaca kalimat la ilaha illallah saja, minimal yang itu, enggak ditambahin alladzi huwa yang tadi apa? Wahdahu la syarika lahu, enggak la ilaha illallah. Nah, baca la ilaha illallah maka apa? Datanglah lembaran catatan amalnya, maka selama dia membaca la ilaha illallah tadi tidak ada satu keburukan kecuali dihapus gara-gara bacaan la ilaha illallah. Jadi yang diperbanyak la ilaha illallahnya. Jangan juga nantangin berbuat maksiat lalu la ilaha illallahnya ditambahkan supaya kehapus. Jangan gitu nantangin namanya itu. Kita berbuat jahat yang fitrah aja sebagai manusia nggak lepas luput daripada kesalahan. Berarti nggak sengaja, nggak apa-apa. Terhapusnya keluputan itu ketika orang baca kalimat la ilaha illallah. Bayangkan kalau sehari 1000, sehari 100. Wah Pak, saya baca tahlil la ilaha illallahnya kalau ada undangan aja, ya minimal hadir biar la ilaha illallah. Jangan tunggu nanti ditalkin. Ya? Ayo baca la ilaha illallah Pak, kalau saya sedang sakarat baru ya tahlil. Jangan, sekarang mumpung hidup. Yang membuat yang mati saja penting, apalagi buat yang hidup. Yang sudah mati ya la ilaha illallah buat itu mengalir pahalanya. Yang kita yang masih hidup masih bergelimang salah, bergelimang dosa, kita adu perbuatan yang tidak sengaja dosa tadi, kita adu sama la ilaha illallah, ternyata bisa mengikis dosa-dosa dan keluputan yang kita lakukan.
Wa fi sahih an Abi Ayyub an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan dari Abi Ayyub. Abi Ayyub mendapatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Man utawi sapane wong kang kala ngucap sapa man la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 marratin 10 kali. 10 marratin 10 ambalan kana mangka ana sopoman kaman kaya barang kang wong kang atako memerdekakan arba'ata anfusin 4 jiwa min waladi Ismail alaihi salatu wasallam. Seumpama dia memerdekakan 4 budak, ya kalau di harga konversi rupiah sedekah ini banyak besar. Memerdekakan kan beli budak. Ya sekarang kan sudah tidak ada. Berarti gambarnya sedekah lah begitu kira-kira. Mengeluarkan uang, sedekah uang. Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka dia sama pahalanya dengan memerdekakan 4 budak dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Nah, Bapak Ibu udah baca berapa? Sekarang hari ini. Nah, berapa bacanya tadi? Saya lagi baca ulang-ulang tuh udah berapa? Ada yang itu? Enggak ada. Nah, kan saya tadi bilang siapa orang yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, diulang lagi. Udah berapa? Ada yang hitung? Ada lebih 10 ya. Ya udah, saya udah dapat. Saya sudah memerdekakan. Nah, Bapak Ibu di hati, nanti di rumah, di pasar, termasuk di tempat kerja, tidak boleh lepas daripada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa fi sahih, di dalam sahih yang lain an Ubadah bin Samit. Dari sahabat Ubadah namanya bin Samit an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ta'ara minal lail, siapa orang yang di tengah malam qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuh saya sebut lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini panjang tambahan yang ini. Terserah senangnya yang mana. Summa qala, setelah itu dia baca Allahumma ghfirli ghafarallah. Ketika sudah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayo bareng-bareng biar sama-sama baca ya. 1 2 3. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian kita baca bareng Allahumma ghfirli. 1 2 3. Allahumma ghfirli. Tuh amalannya itu. Kalau orang tadi sudah baca la ilaha illallah, diakhiri dengan kalimat doa Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah saya, ghafarallah, maka Allah ampuni dia tanpa kecuali. Atau dia berdoa astajibulah, Allah pasti mengijabahi doanya. Fa in tawaddoa Fa'in tawaddo'a wa sholla kubilat. Jika dia wudu lalu sholat, kubilat sholatuh, wudunya diterima, sholatnya diterima. Jadi syaratnya ibadah itu harus mantap la ilaha illallahnya. Makanya orang yang ketika masuk Islam Allah pertama kali baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, setelah itu baru ibadah yang lain diajarkan dari mulai yang pokok yaitu sholat. Ya, fadilatut tasbih wa tahmid wa baqiyatul adkar. Amat sangat banyak fadilah tasbih tahmid. Kalau saya istilahnya tasbih berarti bacaannya apa? Subhanallah. Kalau tahmid alhamdulillah, takbir. Wah sudah pasti itu takbir, Allahu akbar. Istighfar, astagfirullahaladzim, hawalah, la haula wa la quwata illa billah, alfiyah, alfiyah,
Kebanyakan. Terus abda'u bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil. Sudah biasa kita baca habis ngaji nanti. Ya, jadi Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, tidak menjadi penting kalau kita kemudian hanya mengetahui sesuatu tetapi tidak bertambah imannya. Pentingnya ilmu supaya jadi motivasi. Kenapa orang pada pengen ke tempat hiburan? Kenapa pada pengen ke tempat wisata? Karena saya tahu itu tempat sangat mengenakan, mengasyikkan. Kalau ditanya ada apa aja? Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Lalu cerita ke temannya, enak di sono, ada saungnya. Satu lagi, enak di sono mancing sendiri, bakar sendiri. Satu lagi, enak di sono tinggal makan tapi di atas bukit. Satu lagi, di atas air. Satu lagi, di bawah tanah sambil dikubur. Macam-macam. Yang enak yang orang tahu itu kan biasanya jadi pengen. Jadi pengen. Nah, ketika ngaji itu jadi tahu. Setelah tahu jadi pengen. Kalau sudah pengen, amalkan, jalankan yang mana yang kita mampu, yang bisa istiqomah. Jangan berpikir banyaknya, istiqomahnya setiap hari. Bapak atau ibu-ibu khususnya masak di rumah setiap hari kan? Enggak sekali masak buat semingguan gitu kan enggak ya? Kan kebayang masak nasi hari Senin buat sampai hari Minggu gitu. Enggak, tiap hari masak, tiap hari makan, tiap hari sholat, tiap hari juga kita buat dosa, tiap hari istighfar, tiap hari kita juga maksiat, tiap hari kita minta ampun, tiap hari juga kita lupa. Jadi harus tiap hari Pak ibadah. Iya, ada dosanya kan tiap hari. Kecuali Bapak Ibu bisa berbuat dosa setahun sekali aja. Jangan benar. Bisa? Setahun sekali aja dosanya. Jangan pernah ngomongin orang yang gak penting, apalagi membuli, memfitnah. Enggak, selama setahun. Jangan pernah ninggalin sholat setahun. Jangan pernah melihat maksiat setahun. Nah, kalau bisa begitu, Bapak Ibu bolehlah sholat sekali aja setahun. Wah, nggak bisa Pak. Memang Allah ciptakan manusia tidak begitu maksudnya. Ibadah setiap hari. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bisa menghapus keburukan-keburukan. Maka di malam yang baik ini, selesai bab yang ini, kemudian insya Allah kita akan lanjut di pengajian setelah Lebaran mendatang, adalah fadilah tasbih, tahmid, dan digiran-digiran yang lain. Dari pembukaan hampir mungkin 4 minggu atau 8 kali pertemuan kita ini baru zikir la ilaha illallah, diperdalam, dikuasai, dipahami apa sih la ilaha illallah. Yang pokoknya saya ingin tekankan ke ibu bapak, la ilaha illallah itu la maujuda illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Ini ada Pak masalah nyata saya rasakan, iya, tapi kalau Allah tidak menghendaki masalah itu yang gak akan terjadi. Ini ada rezeki Pak banyak Pak, tapi kalau Allah tidak menghendaki itu datang, itu tidak akan terjadi. La mawjuda illallah, kalau tidak ada yang ada kecuali Allah, maka la maqsuda, tidak boleh ada yang dituju kecuali Allah. Caranya gimana? La ma'buda illallah, jangan menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pengajian penutup ini kita diberi paham, diberi semangat oleh Allah untuk mengamalkan. Terlebih insya Allah nanti sebentar lagi jelang masuk Ramadan, saya ingatkan lagi pahala wajib dilipat gandakan, yang sunnah diberi pahala wajib. Jadi banyak banget, saking banyaknya orang berlomba-lomba apa saja yang ada, apa saja yang bisa selagi bulan puasa, maksimalkan supaya apa? Selepas dari Ramadan, kebaikan yang kita lakukan sudah jadi rutinitas biasa. Sholat banyak, kalau malam sudah latihan Pak sebulan. Baca Quran banyak, nanti setelah Lebaran sudah latihan sebulan.
Makannya teratur, sudah latihan sebulan, semuanya disiplin, berkah daripada datangnya bulan Ramadan. Maka itu saya berpesan kita sama-sama makmurkan masjid kita, makmurkan kegiatan di masjid. Siapa yang punya kemampuan, punya waktu, punya kesempatan, dari mulai sholat 5 waktu berjamaah, tarawih berjamaah, nanti ada takjil atau buka bersama, kena giliran silahkan sampai pada waktunya zakat, waktunya lebaran, kita bareng-bareng dalam amal soleh di bulan Ramadan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian untuk malam ini. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan Allah futuhkan ilmunya, Allah berikan kemudahan untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa ta'allumana wa tamim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jami'a auladina wa jami'a sanatina wa jami'a talamidina wa jami'a jama'atina ulama al-amilina aghniya asyakirina wa imam al-mujtahidina wa zidhum ilman kathiran nafi'an fid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.